Halo guys, selamat datang kembali di channel Cinemain. Di video kali ini, sesuai voting terbanyak, kita akan ngebahas alur cerita serial horor terbaru yang berjudul It Will Come to Derry. Sebuah kisah kelam yang membawa kita jauh sebelum teror Pennywise menghantui kota kecil yang bernama Derry. Buat teman-teman yang belum pernah nonton film It, tenang aja guys, kalian tetap bisa nikmatin cerita ini karena Welcome to Derry adalah prequel yang mengungkap asal-usul kota Derry dan awal mula munculnya Pennywise, sang badut pemangsa anak-anak. Meski mungkin udah banyak yang ngebawain ceritanya, kalian tetap wajib nonton versi Cinemain karena di sini ceritanya dibawain lebih runtut, lebih jelas, dan pastinya bikin kalian makin paham sekaligus merasakan sensasi horor saat menontonnya. Jadi siapin diri kalian, matikan lampu, dan mari masuk ke dunia kelam Derry karena di kota ini kejahatan selalu dimulai dari anak-anak. Dan inilah ceritanya. Pada 4 Januari tahun 1962 di kota Derry, seorang anak berandalan bernama Matty ketahuan menonton film di bioskop tanpa tiket. Ia ditegur oleh Carl, seorang petugas bioskop, lalu dipaksa untuk keluar. Sementara itu dari kejauhan ada Ronnie, penjual permen, memperhatikan Matty dengan curiga. Saat Carl mencoba mengejarnya, Matty sudah menghilang. Carl kemudian mengeluh kepada Hank, mengatakan bahwa Matty sudah 3 kali ketahuan nonton gratis. Hank sempat bertanya pada putrinya, apakah melihat seseorang anak berlari, dan Ronnie menjawab bahwa anak itu kabur ke arah kanan. Carl pun kembali menyusuri area bioskop, hingga tiba-tiba Music Man, directed by... Hey! Next time I'm calling the police! Malam itu, Matty berjalan sendirian di pinggiran kota Derry. Saat sebuah mobil melintas, ia nekat menyetopnya. Mobil itu pun berhenti. Matty memohon tumpangan kepada pasangan suami istri di dalamnya. Merasa kasihan, mereka mengizinkan masuk. Matty duduk di samping 2 anak mereka. Sang ayah bertanya, kemana tujuan Matty? Dengan jujur, ia menjawab, kemana saja, asalkan tidak kembali ke Derry. Sang ibu yang sedang hamil mengatakan bahwa mereka menuju Portland. WNXC Al War, the resulting radiation poses a global risk with potential. This stuff gives me the willies. Willies! W? Di tengah keheningan, siaran radio di dalam mobil memberitahu uji coba nuklir bawah tanah yang menurut para ahli berisiko menghasilkan radiasi berbahaya. Dampaknya bisa menyebabkan kanker, mutasi genetik, hingga cacat lahir yang tidak wajar. Sementara di kursi belakang, si bungsu Erlin membuka bekalnya yang bergambar hati. Ia mencelupkan jarinya ke dalam makanan itu, mengendus aromanya lalu mengarahkannya ke wajah Matty. Matty pun langsung menunjukkan ekspresi jijik. Sang ibu hanya tertawa sambil menyebut pelacur kecilnya mulai berulah lagi, membuat sang ayah teringat ibunya dulu. Mereka semua tertawa lepas, namun Matty mulai sadar mobil itu justru kembali masuk ke Derry. Merasa ada yang tidak beres dengan keluarga tersebut, Matty meminta mereka menepi. Permintaannya diabaikan. Matty semakin panik, berteriak dan berusaha membuka pintu. Tapi tak satu pun dari mereka yang merespon. Let me out! Tiba-tiba, sang ibu mengatakan ia merasa akan melahirkan. Bukannya panik, seluruh keluarga justru menyemangatinya. Matty sempat melirik Ray, dan matanya terlihat berubah menjadi juling dengan tatapan aneh. Sang ibu kesakitan, sementara sang ayah dengan bangga mengatakan bayi mereka akan sangat tampan. Hingga tiba-tiba... lahirlah bayi bersayap yang sangat mengerikan.
4 bulan telah berlalu. Seorang anak yang bernama Phil berada di dek pengamatan yang sudah lama terbengkalai. Ia memperhatikan pesawat C-130 yang mendekati pangkalan Angkatan Udara Derry. Di bawah, Kolonel Fuller telah menunggu. Mayor Leroy dan Kapten Pauli turun dari pesawat dan disambut dengan hormat, lalu diajak menaiki jeep menuju hangar. Sir Major. DAFB is one of only 6 Soviet airspaces, a brisk 7-hour flight that way. Your shit hits the fan. I'm a bit of an optimist. Saat melewati sebuah bangunan tertutup, Kapten Pauli bertanya itu tempat apa. Fuller hanya menjawab singkat, itu adalah markas proyek khusus dan termasuk area terlarang. Dick yang menyetir jeep melirik tajam ke arah Leroy. Sementara itu di SMA Derry, Lily berjalan menuju lokernya dengan wajah lelah. Hey, Wills, you okay? Jeez, I'm sorry. Margie menghampirinya dan langsung menebak kekacauan itu pasti ulah anak-anak nakal di sekolah. Tanpa banyak bicara, Margie menarik Lily menuju kelas agar tidak makin terlambat. Sementara itu di tempat lain, Phil berjalan berdampingan dengan Teddy. Phil melontarkan teori gilanya. Bagaimana jika era atom justru membuka ancaman baru, bahkan mendatangkan makhluk dari luar bumi? Menurutnya, pangkalan udara di Derry sedang menguji sesuatu yang sangat berbahaya. Teddy mendengarkan, tapi Phil keburu pergi sebelum pembicaraan itu berlanjut. Fall in! Di pangkalan udara, Dick membawa rombongan ke hangar. Seorang pilot yang bernama Masters menatap mereka dingin. Semua memberi hormat kecuali Masters sendiri. Leroy langsung menegurnya, mengingatkan soal pangkat. Sikap Masters jelas bernada rasis. Sampai akhirnya Jenderal Shaw datang dan memaksanya memberi hormat. Shaw langsung mengajak Leroy pergi, sambil meminta maaf atas sambutan yang tidak pantas. Dari kejauhan, Dick kembali melirik Leroy dengan tatapan sinis. Sebelum pergi, Shaw mengingatkan mereka untuk bertemu lagi besok pukul 3. Believe that under a sweater is 2 pointy cones? What are you doing? Homework, do you mind? Di malam harinya, Phil terlihat mengintip tetangganya, Bu Johansson, yang tak sadar jendelanya yang terbuka. Ia buru-buru mengalihkan perhatian dan kembali ke mejanya, melanjutkan sketsa komik alien buatannya. Teddy datang tapi hanya diam saat diajak bicara. Teddy akhirnya berkata hari itu tepat 4 bulan sejak Matty menghilang. Phil mencoba mengabaikannya, namun Teddy terus menekan. Jika Matty benar-benar mati, mengapa jasadnya tak pernah ditemukan? Teddy yakin Matty hanya kabur. Phil merasa tersinggung, merasa mereka tak pernah berbuat jahat pada Matty. Teddy pun sangat kesal dan meninggalkannya sendirian. Kenny isn't money, Teddy. Same thing. None of this is our fault. Sementara itu, Lily berdiri di depan cermin dengan senyuman palsu. Lalu, ia menyalakan shower untuk mandi. Saat air panas menyentuh tangannya, pandangannya tertuju pada gelang di pergelangan tangan. Ingatannya melayang ke malam tahun baru, ketika Matty mengajaknya ke dek pengamatan yang sempat ditutup. Tempat itu kini menjadi markas rahasia mereka, yaitu Lily, Teddy, dan juga T. Lily teringat ucapannya malam itu, bahwa pemandangan dari sana selalu terlihat indah, meski kini semuanya tinggal kenangan. Di markas rahasia mereka, Matty dan Lily membuka mainan yang baru dibeli. Lily lagi-lagi mendapat roket yang membuatnya tertawa kecil. Matty lalu memberikan mainan kura-kura miliknya pada Lily. Ia berpesan agar Lily tidak memberitahu Phil dan Teddy bahwa ia dibawa ke tempat ini. Mereka punya aturan tak boleh membawa siapapun tanpa izin. What happened out there with your dad? My mom and I went to pick up. We were leaving the factory when I realized I'd forgot. Percakapan pun beralih ke ayah Lily. Dengan ragu, Lily mulai berbicara. Setahun lalu, ia dan ibunya menjemput ayahnya di pabrik botol acar. Di perjalanan pulang, Lily sadar cincin mainannya tertinggal. Ayahnya kembali ke pabrik itu untuk mengambilnya. Saat itu, ada salah satu mesin yang macet. Ayah Lily mencoba membantu dengan memanjat roda gigi. Tapi tanpa sadar, listrik belum dimatikan. Hingga
Atas insiden ini, Lily menyalahkan dirinya sendiri. Matty menenangkannya, meminta Lily untuk berhenti menyiksa diri dengan rasa bersalah. Langit malam kemudian dipenuhi kembang api tahun baru. Mereka menatapnya bersama. Matty mencoba mencium Lily. Lily menolak. Ia meminta maaf dan berkata mereka hanya teman. Matty pun kecewa. It's fine, really. It is. I gotta go. Lily. Going to visit your father at the cemetery. Ibunya masuk ke kamar dan memberitahu bahwa besok mereka akan mengunjungi makam ayahnya. Lily pun menolak, mengaku bahwa ia belum siap. Namun sang ibu mengingatkan bahwa bukan hanya Lily yang kehilangan, lalu menutup pintu. Ketika Lily menyalakan shower, di tengah suara air ia mendengar nyanyian lirih. Lily menunduk ke arah lubang pembuangan, merasa suara itu memanggilnya. Ia berbisik meminta Matty segera pulang, hingga tiba-tiba... Maddie, is that you? He won't let me! Maddie Clements. Speaking to you through the pipe? Keesokan harinya di sekolah, Lily menceritakan pada Margie tentang suara yang ia dengar semalaman. Margie terkejut saat mendengar nama Matty disebut, terutama karena Matty tak pernah benar-benar dekat dengan Lily. Ia menyebut semua itu omong kosong. Lily tersinggung dan keluar. Ia bilang tak masalah jika Margie keberatan berteman dengannya. Kini giliran Margie yang kecewa, karena ia merasa sudah berusaha ada untuk Lily, namun malah dibalas seperti ini. Way of telling us that we're second in line to feed our baby should anything happen to women. What are you doing here? Sepulang sekolah, Teddy dan Phil menuju markas mereka. Di sana, Lily sudah menunggu. Ia ingin berbicara. Lily mengaku Matty pernah membawanya ke markas ini dan menceritakan suara Matty yang ia dengar dari lubang pembuangan. Lily pun yakin bahwa Matty masih hidup dan meminta mereka membantunya untuk mencari. Phil memperingatkan Teddy agar tidak mudah percaya. Namun bagi Teddy, hal-hal mustahil bisa saja terjadi, seperti teori alien Phil sendiri. Meski begitu, Teddy mengaku belum sepenuhnya yakin. Our smells, pretending to be dogs. So you do believe me? I'm sure some of them are true. Siang harinya di pangkalan udara Derry, Leroy menemui Shaw. Shaw pun mengatakan bahwa Masters dihukum membersihkan toilet selama seminggu. Ia juga menyampaikan pesan dari General Expert. Leroy dikenal sebagai pilot paling berani saat perang di Korea. Karena itulah ia dipindahkan ke Derry untuk menguji B-52 yang terbaru. Malam harinya di rumah Teddy, makan malam berlangsung canggung. Teddy bertanya pada ayahnya apakah mungkin ada anak yang diculik dan dikurung di selokan. Sang ayah justru menceritakan masa lalu keluarganya yang telah kabur dari Buchenwald saat hampir seluruh keluarganya dibantai karena mereka adalah kaum Yahudi. Dunia nyata sudah cukup mengerikan, katanya. Jadi Teddy diminta berhenti berkhayal dan menghabiskan makanannya. Get up with the fantasy. Sebelum tidur, Teddy membaca komik. Lampu tidurnya tiba-tiba mati. Ia menyalakan kembali dan lampu itu mati lagi. Hingga tiba-tiba... Kakaknya masuk memastikan semuanya normal lalu pergi. Teddy terduduk lemas tak mengerti apa yang sebenarnya barusan terjadi. Pagi harinya Teddy menceritakan kejadian itu pada Phil dan juga Lily. Kali ini Lily merasa akhirnya dipercaya. Teddy ingin orang tua mereka tahu, tapi Phil tak yakin akan ada yang percaya. Akhirnya mereka sepakat mencari sendiri. Dan Lily pun tahu harus mulai dari mana. Ya, perpustakaan umum di Derry. Phil ikut membawa adiknya yang bernama Susie karena tak ada yang menjaganya. Di perpustakaan, Lily, Teddy, Phil, dan juga Susie menemukan sebuah arsip lama tentang hilangnya Matty. Matty terakhir terlihat di Teater Capital. Kasusnya sempat mengarah pada dugaan bahwa ayah Matty terlibat, namun tak ada yang pernah terbukti.
Saksi terakhir hanyalah putri seorang pegawai teater. Misteri itu dibiarkan menggantung selama bertahun-tahun. Wait, there it is. That means murder. January 4th at the Capitol Theater. Are the daughter of a theater. Lalu mereka pun mendatangi Roni. Begitu melihat mereka, Roni langsung mengusir. Polisi sudah sering datang menuduh ayahnya tanpa bukti. Saat hendak pergi, Bill menyebut soal suara yang Lily dengar dari selokan. Roni pun langsung mendadak berhenti. Lily menjelaskan bahwa ia mendengar Matty bernyanyi dari pipa pembuangan kamar mandinya. Roni hanya terdiam, lalu mengaku pernah mendengar hal serupa dari pipa di basement teater Capitol. Suara anak menangis, tertawa, bahkan memanggil namanya. What song was he singing? Malam itu di mes pangkalan udara, Leroy menatap foto keluarganya. Saat hendak tidur, jendela bergetar pelan. Ia bangkit menutupnya lalu kembali ke ranjang. Dan tiba-tiba... The new B-52, G-Class, they transferred you up. I'd understand you better if you took off that mask. 3 orang bertopeng telah muncul. Mereka memukulinya dan menuntut spesifikasi B-52. Leroy menolak berbicara tanpa mengetahui identitas mereka. Salah satu menodongkan senjata. Ketika langkah Pauli terdengar mendekat, Leroy melawan. Pauli masuk dan membantunya. Lalu ketiganya kabur ke dalam gelap. Leroy tak tahu siapa mereka atau untuk siapa mereka bekerja. So where the hell are we going? You want me to tell? Sementara itu, kelima anak menuju teater Capitol. Roni yakin lagu yang didengar Lily berasal dari film musikal The Music Man. Ia membawa pintu dan menyuruh Lily, Teddy, Bill, dan Susie duduk menunggu. Film pun diputar. Di kursi gelap, mereka membicarakan May, penyesalan karena pernah menyakitinya. Bill meminta mereka berhenti menyalahkan diri. Mereka sekarang berjuang untuk menyelamatkan Matty. Saat lagu itu diputar, nada yang sama terdengar. Namun, layar berubah aneh. Mereka melihat seorang anak menggendong bayi. Wajah itu familiar. Kemudian Matty menoleh ke arah mereka. Mereka memanggilnya dan berjanji akan membawanya keluar. Matty menggeleng. Ia berkata semua ini tidak mungkin. Merekalah alasan ia terjebak di sini. Hingga tiba-tiba... Kepanikan pecah, mereka berlari, Lily terjatuh, dan Teddy tertangkap makhluk itu. Dalam sekejap, Teddy pun tewas. Makhluk itu berbalik menyeret Bill. Susie berteriak memanggil Lily, dan Lily mengulurkan tangan berusaha meraih mereka. Saat Roni masuk ke ruang teater, semuanya tampak sunyi. Ia menatap Lily bersimbah darah. Tanpa banyak bicara, Roni mengangkatnya dan membawa Lily keluar dari teater Capitol. Roni pun menatap Lily dan bertanya kemana yang lain. Lily tak menjawab, ia hanya memperhatikan tangan Susie yang masih digenggam erat dengan penuh darah. Keesokan harinya, 2 polisi berjaga di depan rumah Hank Georgian. Kepala polisi yakini Hank terlibat dalam hilangnya 3 anak di gedung bioskop. Salah satu korban adalah Bill, satu sekolah dengan anaknya. Polisi lain masih kebingungan. Jika Hank memang benar pelakunya, mengapa bioskop dipenuhi darah? Maybe ate him. Parents don't. When all that ugliness happened, told him you were here in bed. Dari dalam rumah, Ella mengamati mereka dengan cemas. Hank sadar kecurigaan itu tak akan berhenti, apalagi ia bekerja sebagai operator proyektor. Roni mengintip dari kamarnya. Ella sudah memberi alibi pada polisi. Malam itu Hank bersamanya menonton TV. Polisi tahu bahwa Roni yang membuka teater dan mengajak 4 anak masuk, tapi 3 diantaranya menghilang. Ella ingin Roni kembali sekolah minggu depan dan segera meninggalkan Derry. Hank pun menolak
karena kota ini sedang tidak aman. Ronnie sangat ketakutan jika ayahnya akan ditangkap. Hank pun menenangkannya dan berjanji semuanya akan baik-baik saja. Di sisi lain, Hanlon tiba di rumah barunya. Will pun langsung memeluk ayahnya yang disusul dengan Charlotte. Hanlon mengeluh baunya sakit karena cedera kecil dari pangkalan udara. Charlotte memuji rumah mereka meski tetangga sebelah Nyonya Kenny tampak sangat dingin. I found a nice little secondhand shop downtown. Di kamarnya, Will menerima hadiah teleskop dari ayahnya dan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Keesokan harinya di SMA Derry, Margie turun dari bis, merapihkan diri sebelum menghampiri 3 siswi populer. Whole mystery? Hi guys. Come on, Ellie. We're your best friends. Whoever it is you have this crush on, you have an Saat obrolan beralih ke pria idaman mereka, yaitu Elani, Margie menyela dan makin tak dianggap. Perhatian mereka kemudian tertuju pada Ronnie yang menuntun sepedanya. Ronnie menghampiri Lily dan Margie tak berhenti melirik. Di kelas, Margie menanyakan kabar Lily setelah lama tak berbicara. Lily pun hanya menjawab singkat bahwa ia baik-baik saja. Margie lagi-lagi merasa diabaikan. Lily menjelaskan ia sedang menghadapi masalah besar. Margie memperingatkan agar Lily menjauh dari Ronnie karena teman-temannya tak menyukai gadis itu dan keluarganya. Namun Lily tak peduli, pikirannya hanya pada 3 temannya yang meninggal. Thus today. Phil and Teddy are dead. Phil understand. Is this Miss Dog's class? Will masuk terlambat sebagai murid baru. Saat hendak duduk, ia dikerjai. Pensilnya jatuh, diambil Rich, lalu dikembalikan seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, Leroy dipanggil ke kantor Kolonel Fuller. Di lorong, Masters melintas sambil meliriknya. Fuller mengungkap mereka menemukan senjata yang melukai Leroy di kamar Masters. Senjata lama yang ternyata buatan Soviet. Saat diinterogasi, Masters mengaku hanya ingin menakut-nakuti Leroy karena rasisme. Leroy mengucapkan terima kasih dan pergi. Di kota, Charlotte berkeliling sendirian. Di toko daging, Nyonya Kenny menatapnya sinis lalu pergi tanpa menyapa. Beruntungnya, si penjual yang bernama Stanley menyambut Charlotte dengan ramah. Senyum pertama yang ia dapatkan di kota Derry. Stan Kirsch. Kids call me Stanley Cleaver. Mrs. Helen. Thank you. Dari luar toko daging, Charlotte mendengar keributan. Ia melihat 3 remaja memukuli satu anak lain. Sementara orang-orang hanya menonton. Tak ada yang melerai dan merasa janggal, Charlotte pun turun tangan. Anak yang dipukuli berhasil kabur, tapi ketiganya terus mengejar. Bahkan tatapan warga sekitar justru tertuju dingin pada Charlotte, seolah ialah yang bersalah. Don't tell me boys will be boys. How about measured by their mamas in their new house? And then when I shouted, they looked at me like I... Malamnya saat makan malam, Charlotte menceritakan kejadian itu. Ia heran dengan sikap orang-orang yang ada di Derry. Ia juga bertanya apakah Will mengalami perundungan di sekolah. Will pun menyangkal. Leroy pun meminta Charlotte untuk berhenti mencampuri urusan warga Derry. Perdebatan pun terjadi. Will memilih masuk kamar tanpa menceritakan hari pertamanya. Bahkan Charlotte merasa Leroy berubah. Leroy mengaku hari ini ia tak nyaman, tapi tak sanggup menjelaskan lebih jauh. Charlotte pun menahan pertanyaannya. Tonight, why are you coming at me like this? No, I can't. Sementara itu di rumah Jordan, Luella atau Ella masih marah pada polisi yang menuduh Hank. Keributan itu membuat Ronnie sulit tidur. Ia menatap foto mendiang ibunya. Saat menyelimuti diri, kasur terasa bergerak. Selimutnya tak bisa dibuka dan tiba-tiba... lendir menetes, air naik dari bawah menenggelamkannya. Ronnie berujung keluar. Lalu sosok Aida Jordan muncul, yaitu adalah ibunya sendiri. Ia menuduh Ronnie menghancurkan tubuhnya. Aida hanya ingin menggendong Ronnie saat lahir.
Tapi ia meninggal setelah melahirkan. Aida bahkan menuduh Ronnie juga membunuh anak-anak itu dan akan segera membunuh ayahnya. Tali pusar menarik Ronnie ke perutnya dan tiba-tiba tapi saat Hank dan juga Ella masuk, sosok itu sudah menghilang begitu saja. Di sebuah bar, 3 pilot kulit hitam membahas interogasi terkait penyerangan Leroy. Dick ikut duduk dan saat ditanya beberapa lama ia diinterogasi, Dick bercanda bahwa ia sedang menjalankan misi mata-mata super rahasia. Mereka pun tertawa. Tak lama setelah itu, Clint Bowers masuk. 2 pria mendesaknya segera menangkap Hank. Clint mengatakan penyelidikan masih berjalan dan bukti belum cukup. Mereka mengancam akan mencari orang lain saat pemilihan. Setelah pergi, Clint memanggil Elmer, si penjaga bar. Dick pun memperhatikan Clint sementara Elmer ikut melirik curiga. Karena sudah mabuk, Elmer menyuruh mereka pergi. Ketiganya keluar dan kembali ke pangkalan. Stop, Kate. Get rid of that shit. Then cleared. Don't move. Penjaga menahan mereka dan pangkalan pun ditutup. Tak ada yang keluar masuk tanpa izin. Dick menjelaskan mereka baru saja diinterogasi. Lalu penjaga menghubungi Ode. Dick meminta namanya disebut karena mengklaim punya hak istimewa. Setelah telepon ditutup, mereka diizinkan masuk. 2 teman Dick heran, misi rahasia apa yang sebenarnya ia jalani. Paginya di lokasi panggilan, Kolonel Fuller berjaga. Diam-diam dipantau Daniel dan 2 rekannya. Fuller pun menghampiri Dick yang tampak sangat pucat. Ia sudah di lokasi panggilan keempat dalam beberapa bulan, tapi belum juga ada hasil. Fuller pun curiga Dick hanya memperlambat pekerjaan. Dick yakin mereka sudah dekat, dan begitu Fuller pergi, Dick muntah efek dari minum semalam. Sementara itu di kantin sekolah, Ronnie datang dan berbisik bahwa kini giliran dirinya yang dihantui. Elani melihat mereka dari jauh, tak tahu apa yang sedang dibicarakan. Margie melontarkan candaan kejam, menyindir mereka seolah merencanakan pembunuhan lagi. Sementara itu di meja lain, Ronnie mengatakan makhluk itu mengancam akan membawa Hank dan membakarnya. Lily menegaskan ia sudah mengatakan pada polisi bahwa Hank tak ada di lokasi. Ronnie berbalik bertanya mengapa Lily tak menceritakan soal monster dari layar bioskop. Lily tahu polisi tak akan percaya dan hanya menganggapnya gila. Ia sudah melakukan yang ia bisa. Ronnie menolak percaya dan semuanya baik-baik saja. Teriakannya terdengar oleh kepala sekolah dan Levi yang segera membawanya ke kantor. You're coming with me. May I help you? What a lovely shop. Sementara itu, Charlotte melewati toko barang bekas Ross tempat Leroy membeli teleskop. Ia masuk dan bertanya apakah suaminya membeli teleskop di sana kemarin. Penjual membenarkan dan pria itu tampak seperti anggota militer. Charlotte mengangguk, lalu mulai mencari barang-barang lain. Mereka baru pindah dan rumah itu masih terasa kosong. Saat di sekolah, Ronnie dan Will menjalani hukuman di ruangan yang sama. Will kesal karena dituduh melempar bom bau, padahal ia bersumpah bukan pelakunya. You know you don't have to do that in here. They don't care. Really? Lying. This has got to be the first time a kid in this school has lied about doing school. Di sela hukuman, Ronnie melihat Will asik membaca buku sains. Will bilang ia menyukai sains dan sedang mempelajari cara membuat bom bau. Bukan untuk kejahatan, tapi sekedar eksperimen. Dari obrolan sederhana itu, mereka mulai saling mengenal. Tapi tiba-tiba keributan terdengar dari luar sekolah. Polisi datang dan membawa Lily. Semua murid pun terdiam. I already told you. Yes, you did. You told me. Your daddy like that. Frustrated.
People get frustrated, they start getting... Sementara itu di kantor kepala polisi Clint, Lily kembali menegaskan bahwa ia tidak melihat Hank di lokasi kejadian malam itu. Namun, Clint meragukan pernyataannya, mengingat Lily pernah dirawat di RSJ Juniper Hill setelah ayahnya meninggal. Jika Hank memang tidak ada di sana, maka Lily bisa menjadi satu-satunya saksi dan itu berbahaya. Lily ditemukan dengan tubuh berlumuran darah. Ia menangis dan bersikeras mengatakan bahwa ia bukanlah pelakunya. Clint tidak langsung menuduh, tapi memutuskan mengirim Lily untuk kembali ke RSJ guna pemeriksaan beberapa hari ke depan demi memastikan kebenaran. Lily pun histeris. Ia tak mau kembali ke tempat itu karena ragu. Clint kembali menekan pertanyaan yang sama. Apakah Hank benar-benar tidak ada di sana malam itu? Lily pun hanya terdiam. Namun tiba-tiba Hank akhirnya dibawa ke kantor polisi. I'll be okay, come on! Mommy, watch my baby! Arby, baby, come back. Ronnie berlari sekuat tenaga. Tujuannya satu, yaitu rumah Lily. Ronnie langsung menanyakan apa yang sebenarnya dikatakan Lily pada polisi. Lily pun hanya menjawab singkat bahwa kepala polisi telah menipunya. Terry marah mengusir Ronnie lalu menutup pintu dengan keras. Merasa kesal dan putus asa, Ronnie berteriak dari luar rumah, mengarah ke kamar Lily berharap ia mau mengatakan kebenaran apapun resikonya. Pagi harinya, Leroy melihat Jenderal Shaw keluar dari markas di area terlarang. Tatapan Leroy sangat tajam, seolah menyimpan kecurigaan. Tak lama kemudian, ia menuju sel tahanan tempat Master ditahan. Di dalam sel, Leroy mengeluarkan sebuah pistol Makarov PM dan meletakkannya di meja. Ia bilang senjata itu mirip dengan pistol yang digunakan Master saat menodongnya malam itu. Leroy mengaku punya senjata serupa yang ia dapatkan sebagai souvenir Perang Korea Utara. Menurutnya, pistol itu langka di Derry dan tidak mudah digunakan. Whatever you can. Crying. The PM. So? What you're doing here? But you sure as hell weren't in my room there. But I pulled your file. And near as I can tell, you can barely... Berdasarkan data militer yang ia baca, Master bahkan hampir tak mampu melucuti senjata M16. Mustahil orang seperti itu bisa menggunakan pistol Soviet dengan begitu mahir. Untuk memancing reaksi, Leroy sengaja menyebut ibunya Master. Amarah Master meledak, tangannya gemetar dan kali ini ia gagal mengoperasikan pistol itu. Leroy segera mengambil senjata tersebut dan jawabannya sudah ia dapat. Tanpa buang waktu, Leroy menemui Jenderal Shaw dan langsung berkata tegas bahwa Master tidak bersalah. Ia menyebut pengakuan sebelumnya penuh kebohongan. Meski ia tahu Master memang rasis, Shaw mendengarkan dengan serius dan berjanji akan melakukan penyelidikan lanjutan. Setelah itu, Shaw menyuruh Leroy duduk. Ia tahu soal cedera otak yang pernah dialami Leroy di Korsel. Namun menurutnya Leroy tak mengecewakan. Shaw mengaku sudah lama bertempur dan mencari orang pemberani, dan Leroy adalah orang itu. Semua yang terjadi hanyalah ujian. Dengan dingin, Shaw berkata Leroy telah lulus. Leroy kesal dan langsung bertanya siapa 3 orang bertopeng yang menyerangnya. Shaw meminta maaf, mengatakan semua ini terjadi tanpa niat jahat. Master memang tak bersalah. Ia meminta waktu 10 menit untuk menjelaskan semuanya pada Leroy. I am sorry. But I promised anonymity, and I don't... Sementara itu, di tempat lain, Lily berjalan sendirian di luar rumah. Ia pun masuk ke sebuah swalayan buah dan sayur milik Tuan Jenko. Saat berkeliling, Lily tiba-tiba mendengar seorang yang menyebutnya gila. Ia pun menoleh tapi tak melihat siapapun di sana. Ia mencoba mengabaikannya dan terus berbelanja. Dan tiba-tiba... suara itu terdengar lagi mengatakan bahwa Lily seharusnya dikurung. Kali ini napas Lily mulai tak beraturan. Ketika ia melangkah lebih jauh, seorang pria tampak mengikutinya sambil berbisik bahwa Lily gila dan harus kembali ke RSJ. Seketika Lily sadar suara itu berasal dari pengeras suara swalayan. Semua pengunjung kini terasa menatapnya. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi.
botol seakan menyatu membentuk tubuh sang ayah. Dengan senyum yang mengerikan, ayahnya meminta cium darinya. Lalu tiba-tiba Tuan Jenko mengguncang bau Lily, membangunkannya dari lamunannya. Tapi apakah itu sebenarnya hanya sebuah halusinasi atau memang nyata? Kita lihat nanti guys. Pangkalan militer Jenderal Shaw mengajak Leroy masuk ke markas di area terlarang. Leroy belum tahu tempat apa ini, sampai Chow mulai menjelaskan situasinya. Pada awal tahun ini, Kuba dan Soviet mengadakan pertemuan agrikultur di Havana. Di balik itu mereka menyusun rencana menempatkan hulu ledak untuk menyerang Amerika. Dengan peluncuran dari Kuba, setiap kota besar bisa hancur hanya dalam hitungan menit. Apa yang akan ditujukan pada Leroy adalah pencegahannya. Chow membawa Leroy naik dan menjelaskan bahwa ini adalah proyek operasi rahasia untuk memenangkan perang dingin sebelum misi pertama diluncurkan. Mereka sedang mencari sebuah senjata, yaitu sesuatu yang telah lama terkubur di Derry. Senjata itu mampu menciptakan kekuatan yang bisa membunuh siapapun yang mendekat. Orang yang mereka butuhkan untuk mengamankan adalah Leroy, karena ia telah lulus semua ujian. This weapon, it generates debilitating fear. So what kind of machine? We don't know everything about it. Think of them as beacons. If we can find them. Tak lama kemudian, Kolonel Fuller datang membawa kabar. Tim menemukan sesuatu di lokasi penggalian. Leroy langsung bersiap untuk bergabung. Di sisi lain, Terry membawa Lily ke RSC Jennifer Hill. Lily memohon agar tidak dimasukkan, tapi staf rumah sakit segera membuka pintu mobil dan menariknya masuk tanpa memberi pilihan. Sementara itu, Fuller dan Dick tiba di situs penggalian. Mereka naik ke pos pemantau dan melihat sebuah mobil tua diangkat dari dalam tanah. Dan inilah yang terjadi. Di dalamnya ternyata terdapat beberapa tengkorak manusia, dan plot twistnya itu adalah keluarga yang dulu membawa Matty. Dan kisah itu membawa mereka kembali ke tahun 1908. Seorang anak yang bernama Francis mengunjungi sebuah karnaval. Seorang penjaga rumah manusia yang aneh memperhatikannya dan menyuruhnya masuk. Francis melihat banyak hal ganjil. Keep moving. Hingga ia tiba di ruangan yang sepi. Di sana, seorang pria tua kurus memintanya untuk mendekat. Karena ketakutan, Francis mundur hingga bertabrakan dengan ayahnya. Sang ayah menenangkannya dan memberi ketapil yang ia dapat dari undian. Saat mereka pergi, seorang anak berpakaian badut mengamati dari kejauhan. Dan di tengah perjalanan pulang, mobil mereka mogok. Ayah Francis menyuruhnya untuk membeli minum, namun uangnya kurang. Jadi Francis menukar ketapelnya pada penjual yang bernama Ross. Sejak saat itu, Francis sering bermain dengan Ross di ladang. Suatu hari, Ross melarang Francis berlari ke hutan, tapi Francis sudah terlanjur masuk dan tersesat. Di dalam hutan, Francis melihat pria tua dari karnaval itu berdiri di antara pepohonan. Hingga tiba-tiba, inilah yang terjadi. Hello. Tepat sebelum makhluk itu mendekat, Ross muncul dan menembakkan ketapel ke matanya. Mereka berdua langsung lari untuk menyelamatkan diri, meninggalkan hutan dan teror yang akan terus menghantui Derry. Nah, kita kembali ke tahun 1962. Di RSC Jennifer Hills, seorang dokter memanggil Terry dan menjelaskan bahwa dosis chlorpromazine milik Lily telah dinaikkan. Kondisinya stabil dan Lily diizinkan pulang. Di kamar Lily bersama kepala staf kebersihan, perempuan itu menyuruh Lily tetap kuat dan percaya bahwa jawaban akan datang. Lily mengaku masih dihantui rasa bersalah karena kebohongannya membuat ayah Ronnie masuk penjara. Ia terpaksa melakukannya agar tidak dikirim kembali ke rumah sakit ini. Perempuan itu menatapnya tenang. Jika Ronnie berarti bagi Lily, maka satu-satunya jalan adalah memperbaiki hubungan mereka.
If you tell me that you've seen the impossible, see. Sementara itu, di tempat lain, Clint mendatangi Hank di sel tahanan. Ia memberikan sebungkus rokok MSC Gold. Hank terkejut, itu merek yang biasa ia hisap. Clint pun bertanya di mana Hank berada pada malam pembunuhan. Jawabannya tetap sama, yaitu di rumah. Namun, Clint mengatakan bahwa ternyata ada saksi yang melihat Hank di Jackson Street pukul 23.30 setelah fotonya muncul di koran. Polisi juga menemukan bungkus MSC Gold di TKP. Hank bersikeras tidak terlibat, tapi Clint yakin satu hal, yaitu Hank juga tidak berada di rumah malam itu. Hank pun terdiam dan Clint pergi tanpa berkata apapun. Yeah, witness called it in, said she saw your pic. So we went out there, have a look around. Memories. Wait. I didn't do this! Di sekolah, suasana berubah saat Ronnie datang. Semua mata tertuju padanya. Di loker miliknya tertulis sebuah ancaman, yaitu Hank si penjagal akan terpanggang. Kathy dan teman-temannya, juga Will dan Rhys, memperhatikan saat Ronnie menghapus tulisan itu. We talking about the same country? Di toilet, Lily yang baru kembali ke sekolah menemui Ronnie dan memberikan cairan pembersih cat. Ronnie masih marah dan menolaknya. Ia menyuruh Lily untuk menjauh. Dengan suara gemetar, Lily berjanji akan mengatakan kebenaran pada polisi. Ia menceritakan kejadian di swalayan, tentang sesuatu yang ia lihat dan tentang ayahnya yang tampak seperti monster. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kamera kecil. Jika makhluk itu muncul lagi, ia akan membuktikan semuanya. Ronnie pun ragu, tapi Lily yakin mereka harus mencoba demi membebaskan ayah Ronnie dan membuktikan bahwa ia tidak gila. We'd never get those pictures back. We stripped that cat. Sementara itu di kantor militer, Kolonel Fuller melapor pada Jenderal Francis. Sebuah mobil tua yang ditemukan di lokasi penggalian memiliki noda darah dan lubang peluru. Namun senjata yang mereka cari jauh lebih tua, terkubur sejak 300 tahun bahkan sebelum mobil itu berada di sana. Fuller mengaitkannya dengan kasus 1935 saat pembantian geng Bradley terjadi. Kota kehilangan kendali menembaki geng perampok tanpa ampun. Laporan saksi mata saat itu menyebut penampakan sebuah entitas. Kemudian Shaw memerintahkan agar Dick diterbangkan mengawasi lokasi dari udara. Mayor Leroy kini menjaga area tersebut. Sebelum pergi, Shaw menyerahkan sebuah kotak cerutu pada Dick, sebuah isyarat bahwa apapun yang terkubur di Derry akhirnya mulai terbangun kembali. On that thing. A long time ago. Bullshit. Bullshit. Wrote a song about me. Yeah. Beberapa saat kemudian, Kolonel Fuller memanggil Dick untuk ke camp. Ia memperkenalkan Mayor Leroy dan Kapten Pauli sebagai awak penerbangan hari itu. Fuller meminta keduanya mengikuti kemanapun Dick mengarahkan. Leroy setuju dan helikopter pun segera lepas landas. Di udara, Leroy menanyakan alasan Dick membawa kotak cerutu. Dick menjawab dengan singkat, isinya bukan cerutu, dan Leroy tak akan mengerti. Di dalam kotak itu ternyata tersimpan ketapel masa kecil Jenderal Shaw, dan saat Dick menyentuhnya, ia langsung menyuruh mereka berbelok ke arah timur. Sementara kisah beralih ke tahun 1908. Setelah berhasil keluar dari hutan, Ross berhenti dan mengatakan bahwa makhluk itu tidak bisa keluar dari wilayah hutan. Francis bertanya apa sebenarnya makhluk tersebut dan mengapa terikat di sana. Ross hanya meminta Francis menyimpan rahasia itu rapat-rapat. I don't know what they think they're doing out there. Our price so that we can fix things up around the marsh. Okay. It was out right now, Andy, before they get any closer. Kembali ke masa kini, di sebuah aula komunitas suku, pemimpin mereka yang bernama John membahas pasukan militer yang menggali tanah upacara leluhur. Lalu Daniel dan rekannya masuk dan memberitahu bibinya, yaitu Ross, bahwa mobil yang ditemukan pasukan udara adalah milik Bradley, pemimpin geng perampok pada tahun 1935. Daniel mendesak agar segera bertindak. Ross pun menolak melibatkan mereka. Ia menyarankan John untuk mengirim surat pengalihan
penghentian penggalian. Namun setelah duduk, Ross berbisik pada Daniel. Ia sebenarnya tidak ingin penggalian dihentikan. Ia ingin tahu apa yang sedang mereka cari. Sementara itu di helikopter, Dick memejamkan matanya sambil menggenggam ketapel, seolah menuntun mereka ke suatu titik. Leroy dan Paulie mencoba menyapanya, tapi tak ada respon sama sekali. Paulie berbisik pada Leroy, mengingatkannya pada eksperimen pengendalian pikiran di Fort Bragg. Ia merasa Dick seperti berada dalam kondisi serupa. Dan karena khawatir, Leroy hendak meminta izin kembali. Namun, Kolonel Fuller memerintahkan mereka tetap melanjutkan penerbangan. Hingga tiba-tiba... Dick membuka mata, berdiri dan berjalan ke arah belakang helikopter. Sekelilingnya berubah seperti ruang pembuangan sampah dengan sebuah tenda badut bertuliskan Pennywise. Dari dalam gelap, sepasang mata menatapnya dan bertanya, "Kau siapa?" Penglihatan lain menyusul, pembantaian geng Bradley tahun 1935. Di antara mayat-mayat yang mengambang, Dick melihat neneknya. Perempuan itu menyuruhnya untuk pergi karena dia telah datang. Dick pun panik dan mencoba membuka pintu. Halloran! Step back, Halloran! Tepat sebelum ia terjun, Leroy berhasil menarik dan menahannya. Helikopter berguncang, sementara sesuatu yang lama terkubur di Derry kini benar-benar terbangun. Hingga beberapa saat kemudian, Jenderal Francis menemui Dick. Ia bertanya pelan apakah Dick benar-benar melihatnya. Dick pun menjawab singkat, bukan ia yang melihat makhluk itu, melainkan makhluk itu yang melihat dirinya. Francis menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuknya. Dick hanya meminta tempat tinggal yang layak di pangkalan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk para prajurit lain, dan Francis pun menyetujuinya. Sebelum pergi, Dick berkata makhluk itu seharusnya tidak tahu keberadaan mereka. Jika sekarang sudah tahu, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Francis pun hanya bisa terdiam, lalu menyuruh Dick untuk beristirahat. I got a feeling. But the launch was delayed for over 3 hours after Shepard climbed into the rocket. Beralih ke restoran burger, Reese mengatakan pada Will bahwa menurutnya Mars adalah gadis tercantik di sekolah. Obrolan mereka berhenti saat Ronnie dan Lily menggedor pintu, memanggil Will untuk keluar, dan Ronnie menjelaskan mereka butuh bantuan Will untuk mencetak gulungan film. Will bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan, dan Ronnie menceritakan semuanya. Dalam perjalanan pulang, Will mengaku pada Reese bahwa ia belum sesungguhnya percaya. Namun ketika Ronnie memintanya membantu, pikirannya langsung kosong dan ia tetap memilih ikut. Reese menggoda mengatakan itu karena Will menyukai Ronnie. Will menyangkal sambil tersenyum tipis. You looking for anything special today? Sementara itu di sebuah toko barang bekas, Ross menyambut tamu yang masuk. Ternyata itu adalah Jenderal Francis, orang yang sudah lebih dari 50 tahun tidak ia temui. First. Derry's funny that way. Best. I don't know. Father, life on the base. But mostly Francis mengaku merasa aneh. Saat pertama tiba di Derry, ia sama sekali tidak mengingat Ross, sampai perempuan itu menunjukkan surat penghentian penggalian. Ross menanyakan apa sebenarnya yang mereka cari. Francis berdalih bahwa itu hanya survei tanah untuk pemasangan pipa. Ross pun menjelaskan komunitasnya khawatir penggalian akan mengganggu makam suci. Francis meminta kerjasama agar mereka bisa menghindari area terlarang. Setelah Francis pergi, Ross teringat masa lalu, hari ketika Francis dan ayahnya akan pindah keesokan pagi. Saat itu, Ross mengembalikan ketapel yang pernah dibeli dari Francis agar mereka selalu saling mengingat. Francis meminta Ross berjanji bahwa persahabatan mereka tak akan dilupakan. Namun Ross hanya menjawab pelan, Derry adalah tempat yang membuat orang lupa, dan itulah satu-satunya hal yang masih ia ingat. Us being friends. Even if they don't want to.
Sementara itu, di sisi lain, Lily mengajak Ronnie, Will, dan Reese menuju markas Teddy dan teman-temannya. Will bertanya bagaimana mereka bisa mendapat foto makhluk itu. Lily menjelaskan satu-satunya cara adalah menunggu sampai makhluk tersebut kembali mengganggu dirinya atau Ronnie. Reese pun menyebut makhluk itu sebagai Orica, yang berarti adalah roh jahat. Pamannya di Kuba adalah Babalao, yaitu pendeta Sandaria. Menurut cerita pamannya, Orica dipanggil untuk menagih janji atau utang, dan wujudnya sering menyerupai orang yang dikenal korbannya. Dan untuk memanggilnya, seseorang harus datang ke pemakaman dan menyalakan lilin dengan tata cara tertentu. They light candles. It was a whole big thing. Evening, ma'am. Thank you. Dick mendatangi rumah Leroy. Mereka makan bersama, membahas Derry, dan Dick mengucapkan terima kasih karena Leroy telah menyelamatkannya. Dick bertanya tentang putra mereka. Leroy menjawab anaknya sedang menginap di rumah temannya. Kembali ke Lily dan kawan-kawan. Setelah penjelasan Reese, mereka masuk ke area pemakaman. Lilin dinyalakan membentuk lingkaran, lalu mereka duduk di tengahnya menunggu dalam diam. Usai makan, Leroy menemui Dick di teras. Ia bertanya bagaimana Dick tahu soal anaknya, padahal ia tak pernah membahas itu. Dick menjawab santai, katanya ia mendengarnya dari orang-orang di pangkalan. To look for something. Things without seeing things. Yeah, I know. Leroy lalu menanyakan bagaimana Dick bisa menemukan lokasi dengan mata terpejam di helikopter. Ia pun bercerita, di tempat lamanya dulu ada orang-orang seperti itu, tapi ia belum pernah bertemu langsung. Leroy mengaku merasakan sesuatu di bagian belakang kepalanya, sensasi yang sama saat ia diserang malam sebelumnya. Ia langsung bertanya apakah Dick adalah salah satu dari mereka. Dick pun mengiyakan, ia bisa melihat pikiran orang saat berhadapan dengan kematian, yaitu keluarga, penyesalan, dan ketakutan. Namun Leroy berbeda. Alih-alih takut, ia menganalisis dan mengumpulkan sebuah informasi. Itulah sebabnya ia lulus seleksi pasukan rahasia dan mengapa ia bisa menyelamatkan diri dari helikopter. Keeping yourself. What is that? What are you saying? Namun tiba-tiba angin dingin menyapu area pemakaman. Api lilin bergetar serempak dan dari kegelapan sesuatu mulai bergerak, menjawab panggilan yang seharusnya tak pernah dilakukan. Come on, Rich. We gotta catch up. Saat berjalan lebih cepat, Lily merasa gerbang kuburan justru makin jauh. Ronnie sadar ada sesuatu yang salah. Will pun berteriak dari belakang agar mereka berhenti. Ketika hampir mencapai gerbang, Theo? Will sendiri disergap prosusi yang memeluknya dari belakang hingga ia terjatuh ke reruntuhan. Reese melihat kamera tergeletak dan mengambilnya, sementara Will masih terjebak di bawah. Akhirnya Will berhasil keluar, namun saat Reese menjatuhkan kamera, Will melihatnya. Ia mengambil kamera itu dan merasa ada sesuatu bergerak di dalam reruntuhan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia masuk kembali sambil membawa kamera Lily. Di luar, Ronnie dan yang lain melihat tanda-tanda Will keluar. Ronnie memeluk Lily karena takut dan Will bernasib sama. Dan tiba-tiba... Will keluar dengan napas tersenggal. Mereka segera membantunya melewati gerbang. Will meminta maaf karena tak percaya Ronnie. Ronnie pun memeluknya erat dan akhirnya keempatnya berpelukan dan merasa lega. No, one with mixer in the other. Tak lama kemudian, mereka menyelinap ke sekolah Derry lewat jendela. Will bersiap mencetak foto. Ia menyuruh mereka menyiapkan 3 nampan berisi pengembang, pencampur, dan penetral. Lampu merah dinyalakan, pengatur waktu dipasang, dan mereka menunggu dalam diam. Satu persatu foto pun muncul. Foto pertama menampilkan Will, lalu foto berikutnya memperlihatkan roh Teddy yang tertangkap kamera Lily.
Lalu muncul foto Susie. Ronnie nyaris nangis bahagia. Ini adalah bukti untuk membebaskan ayahnya. Lalu foto terakhir perlahan terbentuk. Itu adalah foto Will yang diambil dari reruntuhan. Dan dari gambar yang muncul mereka tahu apapun yang menghantui Derry kini benar-benar telah mereka lihat. Pagi harinya, Lily, Ronnie, Will, dan juga Rhys mendatangi kantor polisi kota Derry. Mereka membawa foto-foto yang diambil malam sebelumnya sebagai satu-satunya bukti yang mereka punya. But now I don't have to because we got the picture, Sea Bowers. killed Teddy, Phil, and Susie. It came after us again last night in a shortcut home. And you all just happened to have a camera with you when it did. Dengan suara bergetar, Lily berkata bahwa hal yang selama ini tak berani ia ungkapkan kini sudah terekam kamera. Sesuatu yang membunuh Teddy, Phil, dan Susie telah mengejar mereka di pemakaman. Clint dan beberapa polisi memeriksa foto-foto itu, lalu mereka saling menatap dan bergeleng. Bagi mereka, foto itu hanyalah pemandangan kuburan kosong. Ketika anak-anak menunjuk gambar badut yang masih terlihat jelas, polisi menyebutnya tak lebih dari patung tua. Nada Clint berubah dingin. Bahkan ia menegur Lily, menyiratkan bahwa gadis itu seharusnya kembali ke RSJ. Ia juga memperingatkan agar mereka tidak ikut campur dalam urusan yang sedang ditangani polisi. Strange stuff like this happening in Derry. Lily. Di sekolah, keempat anak itu berkumpul di ruang olahraga. Will pun mengatakan mereka perlu menelusuri sejarah kota Derry. Lily pun setuju, pasti ada orang dewasa yang mau percaya jika mereka menemukan kebenaran dari masa lalu. Kesempatan itu pun datang saat Lily bertemu Ingrid, seorang kepala staf kebersihan Jennifer Hill. Ingrid mengaku tahu tentang anak-anak yang hilang pada tahun 1930-an, masa depresi besar ketika banyak keluarga kelaparan. Beberapa anak lenyap dalam semalam, diduga untuk mengurangi beban keluarga. It's possible. It sounds like you have, though. Sementara itu di rumah Leroy, Rose datang bersama Daniel mengantarkan barang pesanan Charlotte. Mereka dipersilahkan masuk dan duduk minum kopi. Dalam obrolan ringan, Rose menanyakan Leroy yang sedang bertugas mengerjakan saluran pipa baru. Lalu Charlotte pun menjawab bahwa suaminya hanya seorang penerbang, jadi mungkin tak ada hubungannya dengan proyek itu. Namun, ia juga mengakui tak pernah benar-benar tahu soal pekerjaan Leroy, karena semuanya selalu ditutup dengan alasan keamanan nasional. Ketika Charlotte menyinggung kasus anak-anak hilang di teater, Rose berkata pelan bahwa banyak hal aneh yang terjadi di Derry dari waktu ke waktu. Lonely. Oh, I knew what I was signing up for when I married. Ask you something. Of course. It's a terrible thing. Do I need to... Ia meminta Charlotte menjaga keluarganya baik-baik. Sebelum pergi, Rose menyerahkan nomor teleponnya jika suatu hari Charlotte merasa perlu berbicara. Sementara itu di tempat lain, Dick dan rekan-rekannya dipindahkan ke lokasi baru. Hadiah khusus yang diberikan kepadanya, tempat itu jauh dari markas utama dan tertutup untuk umum. Setibanya di sana, Dick membuka sebuah gudang lama yang sudah lama tak terpakai. Saat memeriksa bagian dalam, wajahnya segera berubah. Ia merasakan sesuatu seolah tempat itu masih menyimpan jejak lama yang belum benar-benar mati. But the important thing is, We clean this motherfucker. Come on, y'all laughing like we don't got these things around here. It's all damn bro. It's food. It could knock you down hard or throw you against. Lalu di sekolah, Lily melirik Mars. Hubungan mereka belakangan terasa renggang. Ada jarak yang tak pernah mereka bicarakan. Ketika sepulang sekolah, Will masuk ke kamarnya untuk mencari foto-foto itu. Namun Charlotte sudah lebih dulu menemukannya. Ia bertanya apa yang sebenarnya Will lakukan. Akhirnya Will menceritakan semuanya tentang Ronnie, ayahnya yang dituduh salah, dan kejadian di pemakaman saat sesuatu mengejar mereka. What happened? Me and some other kids, we
Mendengar itu, Charlotte memeluk Will yang gemetar. Ia meminta Will agar tidak berkeliaran lagi. Mulai sekarang biarlah ia yang mencari tahu. Ia juga berpesan agar semua ini dirahasiakan dari Leroy. Keesokan harinya saat libur, Will ikut memancing bersama Leroy. Wajah Will tampak sangat bosan ketika seekor ikan akhirnya menyambar umpannya. Ikan itu justru kabur sambil membawa Kyle. Leroy pergi ke mobil untuk mengambil umpan cadangan dan menyuruh Will menunggu. Hingga akhirnya inilah yang terjadi. Dan Leroy berlari dan menarik Will tepat sebelum ia terseret masuk. Tubuh Will gemetar. Ia berkata ia melihat sosok ayahnya sendiri dengan luka bakar seperti setelah perang, menariknya ke dalam air. Leroy terdiam saat melihat bekas luka di tangan Will. Will yakin ada sesuatu yang sangat salah di Derry. Got a visitor. Sementara itu, Charlotte mendatangi kantor polisi. Ia menanyakan kunjungan putranya terkait foto-foto tersebut dan menjelaskan bahwa Will dikejar seseorang dan itu jelas bukan Hank. Namun, Clint tetap bersikukuh. Bagi polisi, bukti yang ada cukup untuk menyatakan Hank bersalah. Permintaan Charlotte untuk bertemu Hank ditolak karena ia bukan pengacara. Keluar dari kantor polisi, Charlotte langsung menuju telepon umum dan menghubungi keluarga Georgian. Lalu, tak lama kemudian, ia tiba di rumah mereka. Ella, ibu Hank, menyuguhkan minuman. Charlotte menjelaskan bahwa ia tahu masalah keluarga mereka dari putranya. Ia memang bukan pengacara, tapi aktif membantu korban pengakuan palsu terhadap warga kulit hitam. Ella mengungkapkan satu hal yang memberatkan Hank. Seseorang mengatakan pada polisi bahwa Hank berada di luar rumah malam itu, bukan di dalam rumah. Dan kebohongan itulah yang kini menahan Hank di balik jeruji. Sementara kebenaran terus terkubur di kota Derry. Kita kembali ke Dick Helen saat ia dan teman-temannya membersihkan gudang. Dick keluar sebentar untuk membuang sampah. Di luar, ia melihat neneknya berdiri kaku, menatapnya sambil menyuruh agar pintu gudang ditutup rapat-rapat. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang begitu saja. Beberapa saat setelahnya, Leroy datang berkunjung. Ia menanyakan kapan misi rahasia itu akan dijalankan kembali. Dick tak bisa memberi jawaban. Itu bukan wewenangnya dan ia hanya meminta Leroy berhenti terlalu dalam untuk terlibat. Karena misi ini semakin berbahaya. Leroy pun heran, ia menceritakan kejadian di sungai pagi tadi. Sesuatu telah menyerang Will dan menurut Will sosok itu menyerupai Leroy dengan tubuh terbakar seperti dalam kecelakaan pesawat yang menariknya ke dalam air hingga tangannya memar dan terluka. Will yakin ada sesuatu yang sangat buruk yang sedang terjadi di kota Derry. Dick menegaskan ia tak tahu apa-apa. Ia hanya menjalankan perintah sama seperti Leroy. Not yet, anyway. What if it's just trying to scare us? Dad going down on a plane like he did in Korea. It's anytime he wants to. Di markas pemantau, Will menceritakan mimpi buruknya tentang sang ayah yang terbakar dalam kecelakaan pesawat. Ia sadar itulah wujud yang digunakan makhluk itu untuk menghantuinya di sungai. Richie bertanya tentang anak-anak lain. Lily pun mengaku ia belum sepenuhnya percaya bahwa Matty dan yang lain benar-benar mati. Dari yang Will pelajari, rasa takut memicu kelenjar adrenalin melepas zat ke dalam darah, dan itulah yang disukai sebagian predator. Mereka membuat mangsanya takut, lalu memangsa ketakutan itu. Ronnie bertanya bagaimana cara menghentikannya. Lily merasa ada jalan keluar. Ia mengeluarkan beberapa butir pil milik ibunya yang biasa diletakkan di bawah lidah saat panik karena tagihan. Obat itu membantu menekan rasa takut. She says it makes all her fears and troubles melt away like And hope for the best. yeah. Each with its own purpose in the great oxum, which burrows into the bodies of... Sementara itu di kelas, Patty memberi kode pada Mars. Di bangkunya, Mars membisikkan ajakan makan siang pada Lily sebagai tanda minta maaf. Lily pun mengangguk setuju. Saat ia berbalik, Patty tersenyum puas melihat reaksi Mars. Sementara itu, Charlotte kembali ke kantor polisi. Kapten Pauli melihatnya dan menyadari
bahwa Charlotte sudah mengantongi tanda tangan Ella untuk menjenguk Hank. Polisi menyarankannya pergi dan tidak usah ikut campur. Namun Charlotte menegaskan bahwa satu panggilan saja darinya bisa memicu demonstrasi besar. Polisi pun tak punya pilihan selain mengizinkannya. Forgive me, Mrs. Hanlon. They charged you without a bail hearing, which is your legal right. Easy to do in your case. Allow you to skip bail altogether. Dan akhirnya Charlotte bertemu dengan Hank. Ia menjelaskan bahwa penangkapan itu lemah bukti dan syarat diskriminasi. Dengan strategi yang tepat, Hank setidaknya bisa menjadi tahanan rumah sambil menunggu sidang. Charlotte berjanji akan berada di pihaknya, asal Hank berani jujur tentang kemana ia pergi malam itu. Satu-satunya hal yang bisa membebaskannya sepenuhnya. Dan barulah saat itu kebenaran telah muncul. Hank mengaku malam itu bersama seorang wanita kulit putih yang sudah menikah. Ia memilih diam karena takut suami wanita itu tahu. Dan rahasia itulah yang selama ini mengurung Hank. To what you're being accused of. You think I want that? You think I want that? Sir, we checked the area. She's a smart woman. And now we've confirmed it's Sementara di kantor militer, Kolonel Fuller melaporkan pada Jenderal Shaw bahwa lahan terlarang yang sempat dipantau Ross tidak menunjukkan apapun yang mencurigakan. Menurutnya, Ross dan komunitasnya hanya orang-orang penasaran yang ingin tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Fuller juga memperhatikan foto Daniel, remaja Indian yang kerap terlihat mengawasi pangkalan dan area penggalian. Di sisi lain, di SMA Derry, Marsh duduk bersama Lily di kantin. Ia penasaran dengan Ronnie, namun Lily enggan membicarakannya. Marsh mengaku tak ingin kehilangan Lily dan berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Saat tim menyapa, Marsh menyadari ketertarikan tim pada Lily dan mendorong Lily untuk menyapanya. Meskipun ragu, Lily akhirnya pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Begitu Lily pergi, Patty dan kelompoknya mendatangi Marsh. Ia menanyakan apakah rencana berjalan lancar. Marsh hanya menjawab singkat tanpa tahu bahwa Patty memiliki niat untuk mempermalukan Lily saat ia menyapa tim. Patty menyuruh Marsh menyusul Lily dan memintanya untuk cepat. Di toilet, Lily cemas karena jerawat di wajahnya. Marsh membantu menutupi, namun Lily ingin balik terlebih dahulu. Keraguan Marsh mulai memuncak. Ia ingin membatalkan semuanya dan mengatakan yang sebenarnya. Namun tiba-tiba... Marsh makin tak terkendali. Ia meraih pemahat, gagal melukai matanya sendiri, lalu beralih ke mesin pemotong. Saat Lily berusaha menghentikannya, para siswa berdatangan. Mereka melihat Lily memegang pemahat di dekat Marsh yang sudah terluka. Lily pun berteriak bahwa itu bukan dirinya. Ketakutan membeku di wajah semua orang. Sementara itu di rumah, Leroy menanyai Charlotte tentang kunjungannya ke kantor polisi. Informasi itu ia dengar dari Kapten Pauli. Charlotte menjawab tidak semua hal perlu diceritakan, sama seperti rahasia Leroy sendiri. Ia menjelaskan bahwa ia hanya membantu seorang pria kulit hitam yang ditangkap tanpa bukti terkait anak-anak hilang. Leroy pun menegaskan ia tak ingin Charlotte terjerat masalah lagi. Apapun yang ia rahasiakan adalah urusan negara. Charlotte menenangkan dan meminta Leroy untuk tidak cemas. Malam itu, Will tak bisa tidur. Ia mengintip halaman dengan teleskop. I couldn't sleep. I was using a telescope and there was... Leroy bertanya ada apa. Will hanya berbisik bahwa ada seseorang menatapnya dari luar. Leroy memeriksa, namun tak ada siapapun. Namun saat Leroy hendak masuk ke rumah, Leroy berhenti. Karena di atas pohon sebuah balon merah bergelantung sangat pelan bergoyang dalam sunyi.
Keesokan paginya, Leroy langsung menemui Jenderal Shaw. Ia menuntut penjelasan soal tugas rahasia yang selama ini dijalankannya. Tanpa banyak kata, Jenderal Shaw membawa Leroy ke ruang pantau interogasi dan menunjukkan Daniel, remaja Indian yang tertangkap mengintai markas. Daniel menolak menjawab apapun, karena itu mereka memanggil Dick. Dick pun segera memperingatkan Daniel agar menjawab dengan jujur, jika tidak akan ada konsekuensi. Tapi Daniel memilih diam. Maka Dick mulai bertindak, ia menempelkan tangannya ke dahi Daniel. Perlahan Daniel merasa pikirannya ditembus. Dick masuk ke dalam memorinya. Ia melihat Daniel kecil bermain di masa lalu saat bibinya Rose bercerita tentang legenda Galuh. Sebagian kisah dibuat sebagai peringatan, namun sebagian lain adalah kenyataan. Daniel kecil menceritakan apa yang ia ketahui. Jadi, jauh sebelum manusia ada, sebuah roja turun bersama bintang jatuh. Saat bintang itu menghantam bumi, roh tersebut lepas dan berkeliaran hingga suku pertama mereka lahir. Bintang itu adalah kandang Galuh, sumber kekuatannya. Leluhur mereka memecah bintang tersebut dan menyimpannya sebagai pelindung agar Galuh tetap terikat di hutan barat. Legenda itu diwariskan turun-temurun. Suku mereka selamat karena menjauhi wilayah berburu Galuh. Namun semuanya berubah saat para pemukim datang dan mengabaikan peringatan. Dan sejak saat itu, Galuh mulai memangsa manusia dan semakin sangat kuat, bahkan mampu berburu di luar hutan barat. Ketika desa tak lagi bisa dilindungi, para tetua memutuskan untuk pergi. Namun, Nakani, putri kepala perang Seski, menolak meninggalkan tanah leluhurnya. Diam-diam, ia mengambil belati suci dan memasuki hutan mati bersama teman-temannya, berniat mencari gua tempat bintang itu jatuh. Ketika Seski menyadari putrinya hilang, pencarian dilakukan. Tapi tanpa perlindungan, para pencari diserang Galuh. Makhluk itu menampakkan diri dalam wujud ketakutan terdalam mereka. Feared the most. My God! Nakani mendengar jeritan ibunya, namun sudah terlambat. Seski pun gugur. Dengan tekad yang tersisa, Nakani melanjutkan perjalanan. Ia telah mencapai gua di hutan barat dan memecahkan pecahan bintang kuno, tempat Galuh pertama kali jatuh. Di sanalah legenda berubah menjadi awal perlawanan. Nakani lalu menyusun rencana terakhir. Monster itu hanya takut pada pecahan batu yang membawanya jatuh ke bumi. Bersama para gadis lain, ia mengubur 13 batu keramat mengelilingi hutan barat. Di atas tiap batu dinyalakan api, membentuk garis larangan yang tak bisa dilewati Galuh. Mereka bersumpah merahasiakan tempat itu agar sang monster tetap terkurung selamanya. Our people would be safe. Well done, Daniel. Dick muncul sambil bertepuk tangan, lalu langsung menanyakan lokasi pilar-pilar pengurung itu. Daniel tak berkata apa-apa. Ia hanya membuka satu pintu dalam ingatannya dan menyuruh Dick mengikuti terowongan di bawah sumur tua.